Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bunda? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Tetap jaga kesehatan, banyak di rumah, keluar hanya jika perlu saja ya. Dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Sekarang saya mau membicarakan tentang hepatitis ya. Apa itu hepatitis? Hepatitis artinya ya radang pada hepar atau hati. Yuk kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini. Ayah bunda, hepatitis itu artinya radang ya pada hati ya, hati yang meradang ya, bukan marah ya, tapi memang ada keradangan atau inflamasi pada hati ya. Keradangan pada hati atau hepatitis dapat disebabkan oleh virus, ini yang paling banyak terkenal, tapi bisa juga oleh obat ya. Jadi karena obat atau zat-zat tertentu bisa terjadi juga hepatitis ya. Misalnya pada anak tertentu yang minum obat flek ya, obat TB, dapat terjadi hepatitis obat. Nah, dapat terjadi seperti itu. Namun fokus kita adalah sekarang adalah hepatitis akibat infeksi ya. Nah, infeksi itu dapat terjadi karena virus yang terkenal hepatitis A, B, C ya yang terkenal. Tapi sebenarnya A, B, C, D dan seterusnya itu ada. Hepatitis virus A itu seringkali berat, tapi kalau sudah diobati dengan baik, dia terus sembuh dan berhenti. Cukup sampai di situ ya, selesai. Tapi hepatitis B seringkali sebaliknya, gejalanya sering tidak berat, tapi ya karena tidak berat, tidak begitu dirasakan, kemudian dia menjadi kronik atau menaun. Nah, hepatitis B yang menaun inilah yang pada saatnya dapat berkembang atau berkomplikasi menjadi penyakit hati yang lebih berat lagi, yang namanya sirosis hepatis, yaitu pengerutan hati, hatinya mengecil sehingga fungsinya menjadi sangat tidak efektif dan bahkan sering terjadi ya karena pengerutan maka terjadi bendungan pada pembuluh darahnya, lalu sering terjadi perdarahan. Nah, misalnya perdarahan pada esofagus ya, ada varises esofagus. Jadi hatinya mengerut, pembuluh darah yang di atasnya, yang di esofagus di kerongkongan itu pembuluh darahnya menjadi varises dan gampang pecah. Itu namanya, kemudian dia menjadi ya varises itu kemudian suatu saat dia pecah ya, muntah darah. Kalau darahnya sudah sempat tertelan dulu mestinya ya, karena di sini kan tertelan dulu ke lambung ya, dia keluar menjadi darahnya menjadi coklat atau kehitaman, sudah bercampur dengan lambung. Begitu loh kalau sudah keluar lewat feses, nanti keluarnya juga hitam ya, namanya hematemesis dan melena. Hematemesis keluar muntah yang hitam, melena itu artinya buang air besarnya, darah yang berwarna hitam juga. Nah, itu tandanya diantaranya adalah perdarahan di dalam lambung atau perdarahan di dalam perdarahan dari esofagus, kerongkongan yang kemudian ditelan masuk ke dalam lambung dan dia bercampur dengan lambung sehingga darahnya menjadi hitam. Nah, itu adalah komplikasi dari hepatitis B yang kronik. Hepatitis C juga cenderung kronik. Maka kalau ada gejala-gejala hepatitis itu tidak langsung diobati, tapi harus dicari penyebabnya. Ini hepatitisnya apa? Apa karena obat, apa karena
infeksi. Infeksi yang mana? Virus hepatitis A, B, C, dan seterusnya. Ada juga yang karena tipes jadi hepatitis juga ada. Maka ada pemeriksaan yang harus dilakukan, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin untuk memperjelas hepatitisnya apa sehingga pengobatannya tepat. Kalau hepatitis A tadi saya katakan biasanya kalau udah diobati sembuh total selesai. Tapi hepatitis B karena sering tidak ketahuan, tidak jelas ya, apalagi tidak diperiksa labnya, lalu dia bisa menjadi kronis ya, menaun, lalu dengan komplikasi jangka panjangnya bisa menjadi sirosis hepatis tadi, atau bahkan naudzubillah min dzalik dapat menjadi kanker hati, namanya karsinoma hepatoseluler biasanya. Nah, jadi ayah bunda itu pentingnya pemberian vaksin hepatitis B ya. Maka sejak bayi lahir sudah diberi hepatitis B0 ya, lalu umur 2 bulan diberi pentabio atau diberi yang non subsidi pakai merek-merek itu ada juga yang isinya ada hepatitis B-nya, sudah DPT, ada polionya, HIV jadi satu. Nah, itu perlunya pemberian vaksinasi hepatitis B pada anak. Nah, apa sih gejala hepatitis itu? Hepatitis itu umumnya gejalanya adalah demamnya tidak tinggi, ada bisa sampai lebih dari seminggu. Lalu muncul mual sering berat disertai dengan muntah ya. Lalu kuning itu yang paling awal akan terlihat di bagian putihnya mata ya, bagian putihnya mata itu tampak menjadi berubah warna jadi kuning. Kalau di pipisnya buang air kecil itu urinnya menjadi berwarna lebih tua ya, jadi seperti teh, tidak seperti kuning lagi tapi teh kuning coklatan seperti teh itu. Nah, itu juga gejala dari hepatitis. Sekali lagi, kalau ada gejala hepatitis, demam, mual, muntah, pipisnya seperti teh lalu kuning, nah itu harus ke dokter untuk dipastikan jenis hepatitisnya apa. Pemeriksaan lab, urin, darah secukupnya, harus jelas penyebabnya apa agar pengobatannya juga bisa tuntas, harapan kita ya. Pada bayi itu juga sering ada kuning, tapi itu bukan hepatitis umumnya. Pada bayi baru lahir itu kadang kuning kan, yang umur 4 hari, 5 hari, 6 hari itu bukan hepatitis. Umumnya itu adalah hanya karena belum sempurnanya fungsi hati, lalu bisa karena kurang minum, bisa juga justru sebaliknya karena penyebab ASI-nya, karena ASI-nya dia justru jadi kuning, itu terjadi kuning pada hari ke-7 ke atas. Kalau yang terjadinya sebelum hari ke-7 biasanya karena kurang minum, itu juga kuning tapi bukan hepatitis, itu ikterus pada bayi bukan hepatitis. Ada juga sih hepatitis neonatus tapi sangat jarang. Baik ayah bunda, saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita waspada dengan hepatitis, apalagi hepatitis B dan C ya, harus segera ketahuan dan harus segera diterapi dengan sebaik-baiknya, termasuk istirahatnya harus total. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hepatitis ini dan kita selalu sehat, terhindar juga dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, termasuk yang lagi trendy sekarang ini ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.